Di tengah hamparan tanah suci yang diberkahi, hiduplah seorang wanita pilihan Allah, Maryam. Ia adalah lambang kesucian dan ketakwaan, mengabdikan dirinya kepada Tuhannya di mihrab. Suatu hari, mukjizat ilahi menghampirinya, ketika Ruhul Kudus, Jibril, menyerupai seorang lelaki sempurna, menyampaikan kabar gembira yang tak terduga. Ia akan dianugerahi seorang putra, tanpa sentuhan seorang lelaki. Sebuah keajaiban yang melampaui akal manusia, namun bagi Allah, segala sesuatu adalah mudah. Maryam pun mengandung Isa. Dengan beban kehamilan yang istimewa, ia menjauhkan diri dari kaumnya, mencari tempat yang sunyi di bawah naungan pohon kurma. Di sana, rasa sakit melanda dirinya. Dalam keputusasaan, ia berharap tak pernah ada. Namun, dari bawahnya, sebuah suara menenangkannya, memerintahkannya untuk tidak bersedih dan menggoyangkan pohon kurma agar buahnya jatuh sebagai rezeki. Ketika Maryam kembali ke kaumnya membawa bayinya, mereka terkejut dan menuduhnya dengan tuduhan keji. Namun, Maryam hanya menunjuk kepada bayi yang baru lahir itu. Dan mukjizat pun terjadi. Bayi Isa yang masih dalam gendongan berbicara dengan fasih. Ia menyatakan dirinya sebagai hamba Allah yang dianugerahi kitab dan dijadikan seorang nabi. Sebuah tanda kebesaran Allah dan bukti kesucian ibundanya. Tahun demi tahun berlalu, Isa tumbuh dewasa dengan hikmah dan kebijaksanaan yang luar biasa. Allah menganugerahinya nubuah, kenabian, dan menjadikannya sebagai pembawa risalah kebenaran kepada Bani Israel. Ia datang dengan ajaran murni tentang tauhid, mengembalikan manusia kepada penyembahan hanya kepada Allah, Zat yang Maha Esa, dan membersihkan hati dari segala bentuk kesyirikan. Allah memperkuat kenabian Isa dengan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan. Dengan izinnya, Isa mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, mengembalikan penglihatan mereka hanya dengan sentuhan tangannya. Ia juga menyembuhkan penderita penyakit kusta, penyakit yang dianggap tidak ada obatnya. Orang-orang menyaksikan keajaiban ini dengan takjub, melihat bukti nyata kekuasaan Allah yang bekerja melalui hambanya. Tidak hanya itu, mukjizat terbesarnya adalah menghidupkan kembali orang mati, lagi-lagi atas izin dan kehendak Allah semata. Isa akan berdoa, dan dengan kuasa Allah, jiwa-jiwa akan kembali kepada jasad yang telah terbujur kaku. Mukjizat ini menjadi puncak bukti kebenaran risalahnya, namun sekaligus menjadi ujian bagi keimanan Bani Israel. Isa menyampaikan ajarannya dengan penuh hikmah dan kasih sayang, menyerukan manusia kepada kebaikan, keadilan dan ketaatan kepada Allah. Ia memiliki para pengikut yang setia, yang dikenal sebagai Hawariyun, yang bersumpah untuk mendukungnya dalam jalan Allah. Mereka bersama-sama menyebarkan cahaya tauhid, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan penolakan dari sebagian kaum Bani Israel. Namun, tidak semua orang menerima ajaran Isa. Sebagian pemimpin Bani Israel merasa terancam oleh pengaruhnya. Mereka mulai merencanakan makar, ingin menangkap dan membunuhnya karena takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh mereka atas rakyat. Mereka bersekongkol untuk mengakhiri risalah kebenaran yang dibawa oleh Isa. Ketika makar mereka mencapai puncaknya, Allah yang Maha Melindungi campur tangan. Mereka mengira telah berhasil membunuh Isa dan menyalibnya, namun sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Seseorang yang mirip dengannya telah diserupakan, sehingga musuh-musuhnya tertipu. Isa tidak mati, melainkan diangkat ke langit dalam keadaan hidup, sebuah misteri ilahi yang agung. Kisah Nabi Isa alaihi salam adalah bukti kebesaran Allah dan rahmatnya kepada umat manusia. Meskipun tidak disalib dan diangkat ke langit, ajarannya tentang keesaan Allah tetap hidup dalam hati para pengikut setianya. Umat Muslim meyakini bahwa Isa akan kembali ke bumi di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan menyempurnakan risalah kebenaran sebelum hari kiamat tiba. Sebuah harapan akan keadilan sempurna dan kembalinya salah seorang nabi termulia.